asli dari Madura, Pamekasan, Bangkalan, dan besar urut begana di Bondowoso, tempatnya kelahiran Habib Umar bin Hafiz. Sidin asli dari Bondowoso, masih dan sanak dari Habib Al-Haddad, dan sanak masih dari Habib Muhdor, Habib Ahmad, dan sanak masih Habib Ibarakat Lutfi Yahya Pekalongan, dan sanak masih Ibarakat dari Muhsin Alil Ahliwan Sumeneb Habib Hidrah, dan sanak masih. Dan Allah bersabda, fa'ula innahu tola alihina ayatah lil al-Qur'an. Kalau kamu menyerang Habib dengan konten ada Habib palsu begini, kamu sama dengan ngambil tai kucing, terus kamu kasih tahu ke teman kamu, ini loh coklat yang dijual di warung sebelah itu. Padahal jelas di tangan kamu tai kucing, bukan coklat dari warung sebelah. Lalu kamu cicip-cicipkan ke mereka, lalu kamu dus-duskan, lalu bau, lalu bilang, oh berarti warung sebelah itu coklatnya bau tai kucing. Si goblok. Yang di tangan kamu itu yang tai kucing. Itu lain dengan yang di sebelah, tampilannya aja mirip. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kita sepakat ya, mau meyakini sah tidak sah nasabah Alawi, saya kira kita sepakat orang ini memang tidak beres ya. Tidak perlu jauh-jauh bicara masalah nasabnya, dia bicara hal yang sederhana saja salah. Tempat lahirnya Habib Umar di Bondowoso. Bahkan dia berbicara tentang diri sendiri aja salah. Jadi dipikirnya Pamekasan itu kecamatan, Bangkalan itu kabupaten. Sehingga dia bilang saya lahir di Pamekasan, Bangkalan, Madura. Itu sudah dokfun fi aklihi, bermasalah dalam akalnya, lemah lah atau error lah, gampangnya begitu. Dan sudah jelas itu bukan Habib, itu Habib palsu ya. Sudah ada klarifikasinya, ini kan video lama, sudah ada tabayun, orangnya sudah buat surat pernyataan. Jadi sudah selesai sebetulnya. Akan lucu sekali kalau misalnya Anda itu pro Kiai Madudin terus anti kepada Habib lalu mengangkat video ini untuk menyerang Habib. Ini lucu. Ini orang pribumi bukan orang Yaman. Ini ulah orang pribumi bukan orang Yaman. Jadi yang kapasitas pengetahuannya seperti itu bukan orang Yaman. Itu harus kita akui dulu, harus kita sadari dulu. Ini bukan dari Yaman, ini bukan turunan Ubaidillah, bukan Ba'alawi, udah nyata itu ya. Tetapi apakah lalu kita bilang orang pribumi seperti ini? Ya enggak lah. Satu orang tolol apa yang lain tolol? Enggak. Makanya satu orang ya satu orang, oknum ya oknum ya. Begitu ya. Nah, kemudian ada channel Wahabi ya. Ini channel Our Life Muslim channel ini. Anda kalau cek itu channelnya itu Ustadz Wahabi semua, itu nyerang-nyerang asu aja, kerjaannya begitu ya. Dinarasikan di situ kalau ini adalah Habib. Lalu menarasikan tentang Habib. Oh, ternyata Habib seperti ini tuh. Ketika Habib ini bicara saya masih keluarga bin Yahya, keluarga Habib Muhdor, keluarga Al-Hinduan, Habib Muhsin. Oh, berarti orang ini benar-benar Habib. Ini kan mau mengelabui orang gitu ya. Sudah nyata-nyata itu bukan Habib. Sudah nyata-nyata ada klarifikasinya. Tapi ada pertanyaan yang menarik dari channel Awar Muslim ini. Kok bisa orang begitu ada jamaahnya? Ah, ini saya jawab ya. Kenapa bisa orang seperti itu ada jamaahnya? Saya akan menjawab dengan pertanyaan yang mungkin juga harus dijawab ya. Yaitu kok bisa ada orang yang mendengarkan ceramah, bahkan diundang di mana-mana, bahkan bergelar doktor, di mana ceramahnya itu adalah Anda kalau wudhu rukunnya cuma 2, yaitu niat dan basuh muka. Nah, itu yang pertama. Jadi Awar Muslim itu mau mikir gitu. Ustadzmu itu dokter ya. Dokter luar apa dokter mana nggak tahu. Itu kalau wudhu rukunnya cuma 2. Kalau nggak percaya tanya sama Gus Sani itu yang konsisten mengkritik Ustadz Wahabi itu. Tanya sama A. Afandi, tanya sama Gus Adha itu, tanya sama Gus Ahong. Mesti mereka sepakat masalah ini.
bahwa ada dokter Ustadz pujaan dari Our Muslim Life Channel ini, kalau wudhu dia ceramah rukunnya cuma 2. Jadi mengusap kepala itu nggak wajib. Nah itu dokter Pak ya, dokter asli itu. Gitu ceramahnya. Ada yang mendengarkan banyak. Nah itu masih mungkin terselip ya, atau entah ya. Ada lagi yang lebih wow. Kalau Anda nginjak tai ayam, wudhunya tidak batal. Tai ayam, tai kambing, tai sapi, pokoknya binatang yang bisa dimakan, tainya kita injak atau kotorannya kita injak, wudhu tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan najis hissi katanya. Itu hanya najis maknawi saja. Sementara kalau nginjak tai anjing, itu wudhunya batal karena najis hissi. Jadi najis dari binatang yang tidak bisa dimakan, termasuk nginjak tai orang karena orang tidak bisa dimakan. Nah ini Pak, Anda kuliah dokter jangankan 1 kali, 30 kali Anda jadi dokter, tidak akan pernah diterima oleh orang berakal bahwa najis hissi itu najis binatang yang bisa dimakan, najis manawi najis binatang yang tidak bisa dimakan. Nggak usah buka-buka kitab lah ya, ini materi anak SD ini ya, materi anak ibtidaiyah lah. Kemudian masalah membatalkan wudhu ya. Jadi kalau nginjak tai kucing batal wudhu karena kucing tidak bisa dimakan. Nginjak tai anjing batal wudhu karena anjing tidak bisa dimakan. Kalau nginjak tai ayam nggak batal. Ini Pak, jangankan kuliah dokter 1 kali, 50 kali Anda kuliah dokter, nggak akan ada keterangan begitu. Tanya sama ulama dedengkotnya Wahabi saja, mufti-mufti Wahabi saja, tidak pernah ada cerita wudhu itu batal karena najis, kecuali najis itu keluar dari kedua lubang. Itu bukan karena masalah najisnya, tapi karena keluarnya. Artinya keluar angin, keluar batu, keluar apa, itu batal karena fokusnya itu di keluarnya. Huruju sayin minas sabila ini. Jadi mau megang tai, mau nginjek, mau apa, nggak ada cerita wudhu batal. Itu materi baku Pak, materi anak ibtidaiyah lah. Rukun wudhu, yang membatalkan wudhu ya. Kalau misalnya mengangkat hal yang misalnya masih ikhtilaf, misalnya wudhu tidak sah kalau tidak baca basmalah, nggak ada masalah itu mukhtalafun, istilah muktabar yang menganggap baca basmalah itu adalah rukun dari wudhu. Misalnya berpegang kepada hadis la wudhu aliman lam yadhkur ismallah, nggak ada wudhu kalau orang nggak nyebut nama Allah, nggak baca basmalah. Masih biasa begitu ya, ikhtilaf ya. Atau mengatakan kunut itu bukan sunnah, tidak ada kunut subuh itu, ya nggak masalah itu ya. Tapi kalau nginjak tai ayam wudhu batal, atau nginjak tai ayam wudhu tidak batal, terus nginjak tai anjing itu wudhu batal, terus tai ayam itu najis hissi, tai anjing itu tai ayam najis maknawi, tai anjing najis hissi, itu akan digoblokkan oleh semua orang yang berakal. Semua orang yang berakal dan sekolah tentunya itu akan tertawa terbahak-bahak ya. Bandingkan dengan orang ini. Kalau orang ini yang tadi ngaku Habib udah jelas bukan siapa-siapa, nggak ada pendidikannya, nggak ada gelarnya, nggak diundang ceramah di mana-mana, nggak nasional lah levelnya ya, di kampung aja itu pun nggak lama orang begitu. Nah yang satu ini Pak dokter diundang di mana-mana ya, Anda tahu sendiri lah nanti siapa orangnya ya. Kalau Anda cari ceramahnya ya begitu, ada begitu ya. Jadi di Indonesia ini apa-apa memang mesti ada, nggak perlu heran lah ya. Kalau Anda heran dengan begitu, nanti kita buka-buka ceramah ustaz-ustaz Anda yang membagongkan itu malah lebih aneh ya. Jadi jelas ini bukan Habib. Kalau kamu menyerang Habib dengan konten ada Habib palsu begini, kamu sama dengan ngambil tai kucing, terus kamu kasih tahu ke teman kamu, ini loh coklat yang dijual di warung sebelah itu. Padahal jelas di tangan kamu tai kucing, bukan coklat dari warung sebelah. Lalu kamu cicip-cicipkan ke mereka, lalu kamu undus-unduskan, lalu bau, lalu bilang, oh berarti warung sebelah itu coklatnya bau tai kucing. Si goblok. Yang di tangan kamu itu yang tai kucing. Itu lain dengan yang di sebelah, tampilannya aja mirip. Allahumma hadina hada sabil.